Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fajriana Dwi Safitri dari kelas 10 akan menjelaskan tentang bab 5 ekonomi syariah dan peran ulama pada mata pelajaran PABP pada semester 1. Awal saya sudah menjelaskan pada bab 4 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Maka hari ini saya akan menjelaskan pada bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bab ini mengupas tuntas mengenai keteladanan dan strategi yang diterapkan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara, menjadikan proses Islami sebagai salah satu yang paling damai di dunia. Yang pertama ada sifat dan sikap utama para ulama. Kesuksesan dakwah para ulama tak lepas dari integritas pribadi dan sifat-sifat mulia yang mereka tunjukkan. Lalu ada gigih dalam berjuang. Para ulama memiliki tekad kuat dan pantang menyerah dalam menanggapi tantangan dakwah yang berat, baik secara geografis, yaitu hutan, lautan, maupun sosial. Ya, yang pertama ada motivasi perubahan. Keyakinan mereka berdasar pada prinsip Al-Quran bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah diri mereka menjadi diri sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. 2. Prioritas. Mereka mendahulukan urusan dakwah daripada kesenangan duniawi dan kepentingan pribadi, menjadikan kelancaran dakwah sebagai fokus utama. Lanjut, ada sabar dan tawakal. Dalam menjalankan tugas berat sebagai penyebar agama, dan kesabaran menjadi fondasi. Yang pertama ada ujian keimanan. Para ulama memandang cobaan dan kesulitan sebagai ujian yang sebanding dengan tingkat keimanan mereka. Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Lalu ada akhlak dan kepribadian. Kesabaran ini diiringi dengan kewajiban untuk menjaga etika, akhlak, dan kepribadian yang luhur, menjadikan mereka contoh nyata bagi umat. Produktif berkarya ulama tidak hanya berdakwah lisan, tetapi juga meninggalkan warisan intelektual yang berharga. Yang pertama, amal jariah. Karya tulis, kitab, dan literasi yang mereka hasilkan menjadi amal jariah yang terus memberikan manfaat sepanjang masa. Yang kedua ada literasi dan ilmu. Karya-karya tersebut menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan, mendukung budaya literasi yang esensial untuk membangun masyarakat dan negara, bukan relevan hingga era modern. Kedua ada strategi dan metodologi dakwah. Para ulama menggunakan metode dakwah yang cerdas, halus, dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Lalu ada berdakwah secara damai. Metode dakwah ilmu para ulama menekankan pada kedamaian, toleransi, dan hindaran kekerasan. Lalu ada trifecta dakwah, mengacu pada Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Dakwah dilakukan dengan 3 cara utama, yaitu yang pertama bil hikmah,
bijaksana, menggunakan argumen yang cerdas dan yang tepat sasaran. Yang kedua ada mu'izah hasanah, nasihat yang baik, memberikan pesan kebaikan dengan cara yang lembut dan simpatik. Yang ketiga ada jadal bi allati hiya ahsan, berdiskusi secara terbaik, mengajak dialog dengan santun, bahkan kepada yang berbeda pandangan. Lalu yang keempat ada nilai manusiawi. Pendekatan ini memastikan ajaran Islam mudah diterima karena penuh rasa hormat dan kemanusiaan. Lanjut ada menguasai ilmu agama, tafaqquh fid din. Landasan utama menjadi ulama adalah penguasaan ilmu agama yang mumpuni. Pertama ada kewajiban belajar. Ulama harus terus-menerus menuntut ilmu secara kafah, menyeluruh dan bersambungnya nasabnya dari guru ke guru hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada fungsi kepemimpinan, ilmu yang mendalam, tafaqquh fid din. Yang ini adalah bekal untuk membimbing umat sehingga umat tidak tersesat. Quran surat At-Taubah ayat ke-122. Lalu penyesuaian dengan budaya lokal, akulturasi. Para ulama menunjukkan kearifan dengan tidak menghilangkan tradisi lokal, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pertama ada toleransi budaya. Masyarakat pribumi diizinkan mempertahankan adat dan budaya mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Dua ada simbol persatuan. Sikap ini mencegah benturan budaya dan menumbuhkan rasa persatuan dan gotong royong antar kelompok. Lanjut ada menghargai perbedaan dan toleransi. Ulama meyakini bahwa keberadaan manusia adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada prinsip dasar. Perbedaan suku, ras, dan bangsa diciptakan agar manusia saling mengenal, bukan saling membenci. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Pondasi toleransi, menghormati perbedaan pandangan dan kepercayaan menjadi sumber ketertiban dan kedamaian sosial. Memastikan bahwa kesan Tuhan tauhid diakui tanpa adanya paksaan dalam keberagaman. Ya, baik, sekian video terakhir pada mapel PABP semester 1. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.